yang midstream nikel itu maksudnya sampai hydroxide aja ya, atau sampai nickel makan cobalt gitu ya. Ini midstream ya, ini buat ke MHP aja. NMC itu di ujung ya. So kalau lihat di midstream tuh bisa sampai yang ini NMC, nickel mangan cobalt sampai katoda ya. Nah cuman ada kayak plus-plus, ada investasi tambahan, ada leaching, tambahan purifikasi, katoda plant dan lain-lain gitu ya. Kenapa banyak yang bilang selesai di MHP? Karena emang MHP ini tuh salah satu output midstream yang lebih murah, lebih mudah dibandingin dari HPAL untuk diproduksi. Dibanding langsung bikin yang si sulfat atau si katodanya. Jadi instead sampai yang ujung-ujung banget gitu ya, jadi ya udah deh sampai hydroxide aja. Karena ya lebih gampang sebenarnya sih ininya. Expal margin saat ini cenderung tinggi karena itu harga nikel buat baterai kuat itu solid, operasi Expal tetap efisien, jadi akses energi atau asetnya tuh masih murah. Jadi itu ya. Menguntungkan Itcoin dan BMBMA iya, cuman kondisinya beda. Jadi Inco itu berpotensi buat capture skala sama integration yang di Expalnya, upstreamnya. So marginnya tuh lebih lebih defensif sebenarnya gitu ya. Jadi mereka juga punya capacity, kan mereka exposure banyak ya. Inco nih kan ada upstreamnya dapat gitu ya. Dia jualan biji nikelnya bisa. Jadi mereka pure jualan biji aja. Misalnya mereka yang ngerjain resikonya di level downstream itu bisa juga. Jadi ininya dapat, ininya kalau misalnya ini bagus bakal positif gitu ya. Kalau misalnya ininya nggak bagus ya mereka ada buffer dari sini. Jadi tipikalnya lebih lebih defensif. Nah, cuman kalau misalnya yang si MBMA itu dia karena mostly fokusnya itu di Expal, itu uplift marginnya tuh kalau project-projectnya tuh jalan gitu ya. Jadi commercial run rate-nya jalan, MAP-nya mereka bisa jual di China. Nah, jadi itu yang bakal positif gitu ya. Jadi ini sangat terconcentration di downstream. Ini si Inco nih lebih semuanya upstream, midstream, downstreamnya dapat gitu ya. Jadi itu sih. Nah ini sedikit gambaran aja teman-teman ya plot prosesnya. Saprolite dari rotary kiln jadi ferronickel. Ini ujungnya stainless steel yang kita bilang nikel kelas 2. Limonite pakai HPAL jadi hydroxide pecah dua, nikel sulfat, cobalt. Jadi prekursor katoda itu downstreamnya. Intiland, ini kalau misalnya dia di leveraging, selalu yang namanya buat properti itu pasti bagus ya. Jadi eh, karena itu ya, setiap company-company yang utangnya udah tinggi, properti, pasti itu banyak masalah tuh semuanya. Alam Sutra, PR-nya kayak